Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Alim dengan NIM 21073051. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kompaktor. Yang pertama itu, kompaktor adalah alat berat yang digunakan untuk memadatkan tanah atau material sedemikian rupa hingga mencapai tingkat kepadatan yang diinginkan. Fungsi kompaktor yang pertama itu drum. Drum berfungsi memadatkan tanah, aspal atau beton untuk menciptakan permukaan yang rata. Yang kedua itu kabin. Kabin berfungsi untuk ruangan tempat operator mengoperasikan serta mengendalikan kompaktor itu. Yang ketiga articulate frame. Articulate frame ini berfungsi untuk perlindungan drum dari benturan yang muncul dari sisi depan atau samping ketika dalam proses pemadatan, dan juga untuk kerangka dari drum tersebut. Serta juga berfungsi untuk grab dalam membersihkan material yang menempel pada drum. Yang keempat itu hot berfungsi untuk penutup dan juga pelindung mesin dari benturan atau keadaan yang berbahaya. Yang kelima itu operator sistem. Operator sistem berfungsi mengontrol komponen kritis, meningkatkan keselamatan operator dan optimalkan kinerja. Ada perawatan kompaktor, ada 6. Yang pertama itu bersihkan mesin dari kotoran yang menempel dan permukaannya. Cek mesin sebelum dioperasikan. Pastikan untuk memeriksa semua komponen dan sistem, termasuk mesin sistem hidrolik dan sistem listrik. Pastikan semua berfungsi dengan baik. Yang ketiga itu ganti oli secara teratur untuk memastikan kinerja sistem hidrolik yang tetap optimal. Yang keempat, gunakan suku cadang resmi. Yang kelima, lakukan finishing secara teratur untuk membersihkan sistem dari kotoran dan partikel yang dapat merusak sistem. Yang keenam yaitu lakukan pemesan pada bagian-bagian penggerak kompaktor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Alim dengan NIM 21073051. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang wheel loader pada alat berat. Yang pertama itu fungsi wheel loader. Yang pertama menggusur tanah jarak dekat. Yang kedua meratakan, menggudukkan atau timbunan panah. Yang ketiga mengisi lubang atau galian tanah. Yang keempat pengambilan atau persiapan bahan material di dalam konstruksi bangunan. Yang kelima land cleaning atau proses pembersihan area. Yang keenam stripping atau pengelupasan bagian tanah. Yang ketujuh finishing atau proses meratakan maupun menghaluskan permukaan tanah dalam objek bidang rata. Baiklah, di sini ada komponen wheel loader. Yang pertama itu kabin, air cap, di atas adalah area tempat operator mengoperasikan alat berat. Bagian ini terdiri dari pintu, kendali mesin, dan kursi. Yang kedua, lift arm yang terletak pada bagian depan wheel loader yang berfungsi untuk menyangga atau menggerakkan bucket dengan sistem hidrolik. Yang ketiga itu lift cylinder bagian yang menggerakkan lift arm. Yang keempat itu bucket berada pada ujung lift arm yang berfungsi sebagai wadah material yang diangkut atau untuk melakukan penggalian. Terdapat beragam jenis bucket. Yang
dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Ukurannya juga beragam, namun butuh diperhatikan untuk menggunakan paket dengan kapasitas yang sesuai dengan wheel loader yang digunakan. Yang kelima, dam silinder. Dam silinder ini merupakan bagian menggerakkan paket dengan bantuan lift tilt lever. Yang keenam, lift tilt lever berfungsi untuk meneruskan gerakan dam silinder untuk menggerakkan paket agar dapat menampung atau membuang material. Yang ketujuh, rear atau fork rear, yaitu bagian ban yang menopang bagian belakang wheel loader, sedangkan front end menopang bagian depan wheel loader. Yang ke-8, headlamp dan fishlamp. Sesuai namanya, headlamp adalah lampu untuk utama pada wheel loader untuk membantu operasi dalam kondisi gelap atau kurang penerang. Sedangkan lamp adalah lampu untuk memberikan sinyal saat akan berbelok, seperti lampu sen pada kendaraan biasa. Kelebihan dan kekurangan wheel loader. Yang pertama itu kelebihannya, mobilitas wheel loader tinggi. Yang kedua, kemampuan manuver tergolong cukup baik di daerah pemuatan atau loading point. Yang ketiga, lebih jarang mengalami kerusakan dikarenakan terbuat dari bahan karet. Yang kedua, kekurangannya, proses damping terkadang miring serta tidak rata, tergantung kepada kemampuan ataupun skill operator. Yang kedua, menggunakan ban karet sehingga memerlukan adanya pergantian berkala ketika kondisinya sudah haus. Perawatan wheel loader. Yang pertama itu perhatikan bersihkan kualitas oli. Yang kedua, periksa level oli di dalam wheel loader sebelum digunakan. Yang ketiga, ganti saringan udara berkala untuk memastikan udara yang masuk ke mesin. Yang keempat, pastikan full filter tertutup dengan kencang. Yang kelima, lakukan pelumasan bagian-bagian yang bergerak pada wheel loader seperti roda, paket, sambungan-sambungan untuk kinerja optimal dan mencegah kehausan. Yang keenam, periksa komponen kritis pada wheel loader seperti hidrolik, sistem listrik, dan sistem pendingin secara teratur untuk memastikan kinerja optimal dan mencegah kerusakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Alim dengan NIM 21173051. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asphalt buffer pada alat berat yang berfungsi merupakan salah satu jenis alat berat yang paling umum dalam bidang konstruksi. Alat ini digunakan untuk meletakkan aspal di permukaan jalan atau fasilitas lain semacam itu. Alat ini berfungsi untuk menyebarkan material ke titik yang sudah disiapkan sebelumnya dan juga memadatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Alim dengan NIM 21073051. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang motor grader pada alat berat. Yang pertama itu fungsi motor grader untuk meratakan permukaan tanah yang tidak rata atau tidak datar. Dapat dilakukan dengan menggunakan pisau grader yang dapat diatur sesuai dengan permukaan tanah yang dibutuhkan. Yang kedua, dapat membantu permukaan tanah dengan kemiringan yang dibutuhkan. Kemiringan ini digunakan untuk membuat drainase atau mengarahkan aliran air dari permukaan tanah. Yang ketiga, untuk menggali atau mengurangi tanah di suatu area untuk membuat ketinggian yang sesuai atau untuk membuang tanah yang tidak diperlukan. Yang keempat, digunakan untuk membuat jalan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengambil tanah dari area sekitarnya dan meratakan permukaan jalan dengan menggunakan pisaunya. Yang kelima, membersihkan permukaan tanah dari vegetasi atau material lain yang tidak diinginkan. Komponen-komponen motor grader. Yang pertama itu
atau pisau untuk berfungsi untuk memperbaiki dan menghaluskan permukaan tanah seperti jalan, lapang terbang dan lainnya. Pisau dapat diputar hingga 90 derajat dan diatur dalam berbagai sudut untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua itu rangka atau sasis. Rangka atau sasis terbuat dari baja dan berfungsi sebagai untuk menopang komponen lainnya. Rangka harus dirancang dengan baik untuk menggunakan berat mesin dan menstabilkan gerakan pisau. Yang ketiga itu mesin. Mesin motor gede dilengkapi dengan mesin diesel yang digunakan untuk menggerakkan roda, memutar pisau. Mesin ini memiliki tenaga yang cukup besar untuk menangani beban yang berat. Yang keempat, sistem penggerak. Sistem penggerak terdiri dari roda dan transmisi yang digunakan untuk menggerakkan motor geder. Yang kelima, sistem hidrolik. Sistem hidrolik ini digunakan untuk mengontrol menggerakkan pisau dan sistem pengangkatan dan penurunan pisau. Yang ketujuh, sistem kemudi. Sistem kemudi pada motor grader ini dirancang untuk memberikan kontrol yang tepat pada mesin dan pisau. Sistem kemudinya biasanya terdiri dari roda kemudi, roda gigi, kemudi, dan sistem kemudi hidrolik. Roda dan ban grader. Roda grader ini roda yang besar dan ban yang tebal untuk meningkatkan traksi dan kinerja medan yang tidak rata. Sekian, terima kasih penjelasan saya dari Motor Geder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaun Alim dengan NIM 21073051. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang forklift pada alat berat. Fungsi forklift yaitu untuk mengangkat benda-benda berat dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Yang pertama ada komponen-komponen forklift. Yang pertama itu fork. Bagian utama dari sebuah forklift, bagian ini berfungsi untuk menompang, membawa, dan juga mengangkat barang. Fork ini biasanya dibuat dari besi berukuran panjang standar sekira 1070 mm atau 1,07 meter. Namun jika dibutuhkan, panjang bagian ini bisa ditambah dengan menggunakan fork extension. Yang kedua yaitu mas. Mas menjadi satu bagian yang sangat penting pada forklift. Ini merupakan bagian yang akan menjadi tumpuan forklift dan biasanya dibuat dari besi tebal yang dilengkapi dengan komponen hidrolik. Hidrolik pada komponen ini akan berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan barang yang ada di fork. Yang ketiga itu tarik yang berfungsi sebagai penghubung antara fork dan mas pada forklift. Bagian ini memiliki fungsi lainnya sebagai sandaran yang akan mengamankan barang-barang yang ada di bagian atas mas. Yang keempat itu overhead guard. Overhead guard ini berfungsi untuk melindungi operator forklift saat menjalankan tugasnya. Overhead guard ini akan melindungi operator tidak sampai kejatuhan barang maupun benda lainnya dari atas. Yaitu ini juga akan menjadi pelindung operator saat hujan atau ketika matahari sedang terik. Yang kelima itu counterweight. Counterweight itu fungsi untuk menyeimbangkan beban yang sedang diangkat forklift. Counterweight ini terletak di arah belakang forklift dan berfungsi untuk menjaga keamanan alat tersebut ketika mengangkat barang. Perawatan pada forklift yang pertama itu peliharaan rutin. Lakukan peliharaan rutin sesuai dengan rekomendasi pabrikan yang dapat mencakup penggantian oli, filter udara, dan filter bahan makan.
bahan bakar. Dan rutin ini dapat dilakukan setiap bulan atau setiap 2000 jam penggunaan. 2. Pemeliharaan harian. Lakukan pemeriksaan harian terhadap forklift sebelum digunakan. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan baterai, tekanan ban, dan kebersihan forklift. Pemeriksaan harian ini penting untuk memastikan forklift dalam kondisi optimal dan yang baik. Yang ketiga, pembersihan. Jaga kebersihan forklift dengan membersihkan bagian-bagian yang rentan terhadap debu dan kotoran. Pembersihan ini dapat dilakukan secara rutin setidaknya 1 minggu sekali untuk mencegah kerusakan akibat kotoran dan debu. Yang keempat, perawatan baterai. Pastikan baterai forklift tetap bersih dan terjaga kualitasnya. Yang kelima itu penggantian oli dan pelumas. Sekian video forklift dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.